Halo para troters, gimana? Masih suka pipis di pohon sambil bilang permisi? Setelah saya mengangkut pepaya untuk dijual di pasar dan saya mengalami sedikit kendala di bagian kesehatan yang membuat produktivitas saya terganggu, saya kembali lagi dengan film-film memukau bagi diri saya sendiri. Dan kali ini saya akan membahas film Jackie Chan kembali yang berjudul Robin Hood yang dirilis tahun 2006. Berkisah tentang Jackie yang menjadi penjahat baik hati dengan merawat bayi orang. Gimana kisahnya? Pastinya harus ditonton biar tahu. Tapi seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa like, comment, share ke seluruh penjuru Afrika. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Agar apa? Jelas untuk mengganti uang rokok dan coklatos yang setia menemani saya dalam penulisan skrip dan pengeditan film ini. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan adegan lahiran keluarga kecil dan kaya. Setelah itu, scene akan berpindah kepada sang pemeran utama, yaitu Mamang Jackie, Octopus, dan juga sang pengendara handal yang biasa dipanggil Tuan Tanah. Dan mereka sedang melakukan perampokan di sebuah rumah sakit. Namun tentu saja mencuri tidak semudah menganggur. Itu dibuktikan dengan ketahuannya mereka oleh petugas. Dan tentu saja aksi kejar-kejaran tidak dapat dihindari lagi. Di sisi lain, Tuan Lee, suami yang tadi istrinya habis lahiran, dikejutkan dengan seorang dokter yang bernama Max mengambil bayinya. Yang usut punya usut, dia adalah mantan kekasih dari Nyonya Lee yang gagal move on sehingga melakukan tindakan gehel seperti ini. Nyonya Lee sempat mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan dan dia tidak ditakdirkan berjodoh dengan Max. Namun bukannya sadar, Max malah semakin ODGJ dengan melarikan diri sambil membawa Nyonya Lee beserta bayinya yang membuat dia terjatuh bersama sang bayi. Jackie yang melihat adegan berbahaya sang bayi tentu tidak tinggal diam. Dan itu dibuktikan dengan Jackie yang menyelamatkan bayi itu. Namun nasib baik sang bayi tidak tertular kepada Max karena dia tewas atas kebodohannya sendiri. Sekaligus menjadi orang yang paling murah bayarannya bahkan dibanding dengan sang bayi. Singkat cerita, ketika mereka sudah berhasil meraup untung dari hasil haramnya, Jackie dan Octopus tentu saja menghabiskan uang itu dengan cara haram juga. Dimulai dari Jackie yang menghabiskan uang di meja judi dan tentu saja dia kalah. Sedangkan Octopus menghabiskan uangnya dengan cara mendp mobil mahal dengan tujuan mendapatkan wanita kaya untuk dihabiskan uangnya. Sedangkan Tuan Tanah menyimpan uang haramnya untuk tabungan masa depan dia dengan sang istri kesayangannya. Namun di sini sang istri memiliki gangguan mental dikarenakan dia kehilangan sang anak sehingga membuatnya menganggap boneka adalah anaknya. Di keesokan harinya, Jackie terlibat masalah dengan seorang rentenir karena tidak mampu membayar utang yang dia pakai untuk berjudi. Sehingga ada sedikit perkelahian di sana yang membuat Jackie harus turun gedung dengan cara meloncat. Namun setelah sampai di bawah, Jackie malah tertangkap oleh Inspektur Mock yang kebetulan sedang menggerebek tempat perjudian itu. Kalau dilihat dari gelagatnya, Jackie dan Mock adalah teman lama yang sudah terbiasa ditangkap oleh Mock. Singkat cerita, setelah kejadian itu, kita diperlihatkan sebuah keluarga besar yang hidup dengan sederhana. Dan juga di sana terlihat ada dua orang debt collector yang sedang menagih utang. Yang usut punya usut, itu adalah keluarga Jackie. Dan ketika Jackie datang, sang ayah yang sudah malu dengan kelakuan anaknya menyuruh Jackie pergi dan membuang segala hadiah yang dia bawa untuk adik-adiknya. Di sisi lain, Tuan Tanah beserta istrinya yang baru saja pulang pacaran di playover
menemukan fakta yang membuat tuan tanah tercengang, yaitu brankas tuan tanah dirampok oleh seseorang yang membuat dia sangat amat bersedih. Sementara itu, Oktopus yang sedang berkencan dengan seorang wanita dihampiri oleh wanita cantik berpakaian ayam, yang pada faktanya itu adalah istri dari Oktopus yang kita sebut saja Juminten. Dia berniat menghampiri Oktopus untuk memberitahu bahwa dia sedang hamil. Namun jawaban mengejutkan dari Oktopus, dia malah mengatakan Juminten harus menggugurkan anaknya dengan alasan dia tidak suka anak-anak. Giliran buatnya aja doyan, cancok. Singkat cerita, setelah mereka bertiga mendapatkan masalah masing-masing, akhirnya mereka semua berkumpul untuk menjalankan sebuah misi yang dibayar 7 juta dolar. Karena mendengar jumlah bayaran yang fantastis, mereka semua akhirnya langsung bergegas tanpa tahu misi perampokan macam apa yang akan mereka lakukan. Setelah sampai di rumah mewah dengan pengamanan yang ketat seketat baju-baju Uhtea yang suka joget di tiki toko, mereka bertiga segera melancarkan aksinya. Dan betapa kagetnya Jackie dan Oktopus bahwa misi itu untuk menculik seorang bayi yang di awal film tadi. Awalnya mereka sempat ragu, namun karena dibujuk oleh tuan tanah, akhirnya mereka setuju juga. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu dengan razia polisi yang membuat tuan tanah ditahan sementara. Selagi tuan tanah ditahan, bayi itu dirawat oleh Jackie dan Oktopus di rumah Jackie. Namun karena mereka berdua tidak mengerti cara merawat bayi, akhirnya mereka berdua pun ikut les khusus ibu hamil. Dan disinilah Jackie bertemu dengan perawat yang ada di rumah sakit tempat mereka mencuri di awal film, yang bernama Melody. Dan di sini juga mereka berdua mulai sayang terhadap bayi itu. Singkat cerita, setelah tuan tanah bebas, mereka pun akhirnya melakukan transaksi itu, yang sudah ditambahkan menjadi 30 juta dolar. Namun karena Jackie dan Oktopus sudah mulai sayang, akhirnya mereka berdua pun berusaha merebut anak itu kembali. Namun di sini Oktopus berhasil tertangkap dan dengan sedikit teknik ancaman, akhirnya Jackie pun menyerah dan memberikan anak itu. Yang usut punya usut, orang di balik rencana penculikan bayi tersebut adalah ayah dari Max, dan kita panggil saja pria ini tua bangka. Dan dia menyangka itu adalah anak dari putranya. Namun fakta berkata lain. Setelah dilakukan tes DNA, bayi itu bukanlah cucunya, yang membuat si tua bangka itu menaruh sang bayi di lemari es besar tempat dia menyimpan mayat anaknya. Lumayan buat nambahin bayaran walaupun perannya cuma jadi mayat. Jackie yang melihat itu tentu tidak tinggal diam, sehingga final battle pun dimulai. Setelah berhasil melumpuhkan dua anak buah si tua bangka, Jackie, Oktopus, dan sang bayi yang terjebak di lemari es pun hanya bisa pasrah menunggu ajalnya. Namun sekali lagi, penulis berkata lain. Tuan Tanah dan Inspektur Mok beserta polisi lain datang untuk menyelamatkan Jackie. Dan disinilah kita diperlihatkan kemampuan dari Tuan Tanah yang sebenarnya.
dengan membuka pintu baja buatan Swiss yang memiliki kode yang sangat amat rumit. Setelah berhasil keluar, Jackie dan Octopus segera menyelamatkan sang bayi. Dengan modal film yang Jackie tonton, Jackie segera melakukan defibrilasi kepada sang bayi dengan menggunakan aki mobil. Dan sekedar info, defibrilasi adalah tindakan pemberian kejut listrik kepada jantung. Dan ini berfungsi untuk mengembalikan irama jantung yang sempat berhenti. Sehingga diharapkan sang jantung kaget dan kembali berfungsi dengan normal memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu. Dan di sini juga adalah salah satu adegan yang paling dramatis yang akan membuat kepala bawah kalian basah. Di akhir cerita, kita akan diperlihatkan Jackie, Octopus, dan Tuan Tanah yang akan dieksekusi mati oleh pihak kepolisian. Namun sayangnya semua itu bohong, karena mereka hanya dijadikan bahan contoh dan tontonan wartawan untuk menunjukkan cara eksekusi mati. Dan terlihat juga sekarang kehidupan mereka lebih baik. Jackie yang sudah berbaikan dengan sang ayah dan dekat dengan Melody, Octopus yang sudah lebih menghargai pasangannya, dan juga Tuan Tanah yang masih begitu-begitu aja. Dan di sini kita juga akan melihat sang bayi yang berhasil selamat karena tindakan dari Jackie itu. Dan film pun tamat. Secara overall, film ini mengandung banyak sekali pelajaran. Mulai dari jangan bikin malu orang tua karena sifat kita, lebih menghargai pasangan yang sudah setia, tetap setia pada pasangan walaupun sudah terkena mental, jangan suka main binary option, jangan genit, jangan main futsal ngeker, jangan lebih galak kalau ditagih utang, dan juga lain-lain. Ambil aja sendiri hikmah yang lain dari film ini sendiri. Udah, itu aja. Saya takut sakit lagi kalau begadang karena nulis skrip.